Saudara, kita akan melihat 2 Raja-Raja 4, minyak seorang janda. Saudara, ada hal yang dialami oleh gembala-gembala atau oleh orang-orang yang akhir ini banyak mereka yang mengalami kepala keluarganya meninggal, atau orang yang mereka andalkan meninggalkan mereka, atau kena corona. Saudara, mari kita akan baca firman Tuhan ini. Kita lihat dari ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan hal ini kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu." 2 Raja-Raja 4 ayat 1. "Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Saudara, masalahnya ada 3 hal. 1, dia sedih banget karena suaminya dipanggil pulang, meninggal. Kedua, di sini dikatakan bahwa dia memiliki hutang. Kedua, dia punya hutang. Mungkin suami kita tidak meninggal, istri kita tidak meninggal, tidak ada orang yang meninggal corona di kita, tidak ada. Tetapi kita punya hutang. Kita bermasalah hutang. Jadi ada 3 masalah di sini. Saudara, kesedihan, masalah uang, dan ketiga di sini masalah penagih hutang itu mau ambil anaknya, jadi ketakutan. Saudara, ancaman anaknya akan hilang, akan diambil. Saudara, roh ketakutan. Mari saya ingin Anda lihat bahwa jalan keluarnya. Di sini dia mengadukan halnya atau dia konseling pada Elisa. Maka apa yang dikatakan? Kedua anakku menjadi mereka untuk mengambil kedua anakku menjadi budaknya. Jadi ketakutan anaknya akan diperbudak. Kita nggak tahu, kadang-kadang ada orang yang anaknya diperbudak seks, diperbudak alkohol, diperbudak roh dunia, kesombongan, keegoisan, roh penipu, roh kasar, roh suka berantem. Itu diperbudak juga, saudara. Nah, mari kita lihat di sini. Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Waktu dia menceritakan masalahnya, Elisa juga diumpamakan seorang imam yang didatangi, seorang hamba Tuhan, atau juga Tuhan melambangkan Tuhan ingin Anda mempercayai hamba-hambanya. Kalau di dalam 2 Tawarikh 20 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan percayalah juga pada nabi-nabinya. Nah, di sini dikatakan, jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Saudara, jalan keluar untuk masalah ini. Pertama, Elisa bilang, cari tahu. Kamu tuh punya apa di rumah? Lu punya apa di rumah? Kalau masih ada yang bisa dijual, ya dijual. Kalau ada yang bisa dikembangkan, diusahakan, ya diusahakan. Termasuk kalau kau cerdas, bikin kue, bikin salon, atau bisa menjual barang-barang, baju, atau bikin baju, atau bikin apa saja. Nah, di sini dikatakan apa yang dikatakan, beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Cerita, lu masih punya apa? Saudara, maka disinilah dia mulai berpikir, kalau orang banyak yang datang mau minta, tapi sebenarnya dia masih punya banyak. Tapi sekarang ini ditanya, kalau kamu bilang kamu susah, maka sampai berutang dan kemudian anakmu ini akan ditangkap
akan diperbudak, artinya dijual, ia jadi budak. Maka di sini dikatakan, cari tahu dulu, beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Karena akan ada masa kalau ini tidak berhenti, kalau kita tidak berdoa terus dalam nama Yesus, virus corona berhenti, saudara, maka kita akan lihat akan ada banyak kegoncangan ekonomi. Akan ada banyak orang yang berhutang di bank susah bayar, dan kemudian perputaran usahanya jadi mandek. Nah, saudara, kita lihat di sini ya. Dia berkata, apa yang kau punya di rumah? Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, cuman ada buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Saya ingin berkata pada Anda sebelum Anda putus asa, sebelum Anda kecewa, sebelum Anda stres, mari Anda datang berdoa. Anda mencari Elia sama dengan mencari Tuhan. Mencari Elisa sama dengan mencari Tuhan. Saudara, tetapi yang lebih lagi adalah Tuhan ingin tanya, apa sih yang ada padamu? Apa yang ada padamu? Ingat waktu Paulus bermasalah, hatinya sebel banget. Saudara, Paulus ini bilang kepada Tuhan, Tuhan, kita lihat. Dia katakan 2 Korintus 12, Anda perhatikan di sini. Dia di sini berkata, dia merasa tidak damai dalam hidupnya. Karena ada seseorang yang terus ngocehin dia, fitnah dia, marah dia, jelekin namanya, atau ngocehin dia, dan di luar mungkin ngomongin gak baik, dan selalu kalau orang Manado bilang Bang veto terus, ya kan? Jadi orang benci, orang rasanya tidak damai dengan dia, tapi orang itu ada di situ. Nah, saudara, orang itu tidak bisa dikeluarkan. Dia katakan, aku sudah berdoa Tuhan. Mungkin orang ini mau fitnah, tapi orang ini tidak mau. Jadi kalau di gereja ada seseorang yang terus ngocehin, terus jelekin kita pada teman-teman, dan ngomongin yang jahat. Kita tahu dia ngomong yang jahat pada kita, pada orang-orang lain tentang kita, padahal kita nggak lakukan itu, dan orang lain tercemar. Terus jadinya Paulus ini rasanya sebel, rasanya sakit hati, tapi orang ini tetap ada di gerejanya. Jadi dia bilang, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Saya sudah 3 kali berdoa, dia bisa pindah saja di gereja lain kali.
Iya, karena dia yang membuat setiap orang datang, nanti dia cerita jeleknya pendeta, jeleknya ini. Terus kemudian iya orang lain yang baru datang ya jadi nggak betah dan pergi lagi. Iya, jadi tidak akhirnya tidak bisa bertambah. Nah, saudara, Paulus mungkin mengalami seperti itu. Dan Paulus bilang, iya di sini dikatakan, saudara, dan supaya aku jangan meninggikan diri, ayat 7. Karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Di sini bukan penyakit, dibilang seorang. Apakah penulis Alkitab tulis penyakit, tetapi ini tulis orang pelayanan banyak juga mengalami seperti ini, seorang utusan iblis. Karena di Ayub situ orang-orang yang datang, anak-anak Allah datang menghadap Allah, ada yang ikut si iblis. Ngikut juga. Jadi ada banyak, saudara. Tidak bisa kita batasi, tidak bisa kita bilang, oh dia orang berdosa, dia nih jelekin gua terus di luar nih, dia selalu ngomongin gua di luar nih. Kita mau marah nggak bisa. Lah kita jadinya seperti gimana dia gembala mau marah, kan? Nah, saudara, disinilah berdoa. Di sini Paulus berdoa, seorang utusan iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Jadi kita tahu ternyata Tuhan pakai orang itu supaya kita jangan meninggikan diri. Kalau di wanita, jangan seorang nabi itu saudara, Tuhan pakai dia supaya dia bisa datang kepada Tuhan dan bisa membawa anak-anaknya berdoa bersama-sama. Dia harus mengambil minyak urapan yang ada, yang masih ada itu. Ya, saudara, saya masih terus di dalam 2 Korintus ini. Di sini ada orang pikir Tuhan tidak jawab, Tuhan jawab. Lihat di sini dia menikah, tetapi hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Dia sudah berdoa 3 kali. 3 kali dia doa, minta supaya Tuhan orang ini pergi daripadanya. Kemudian dikatakan kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ingat, masalah yang kita alami, apapun termasuk virus corona, ini sebenarnya Tuhan bilang cukup kasih karuniaku berikan padamu. Cukup Yesus digantung di kayu salib, menanggung semua permasalahan dan dosa kita, sakit penyakit kita, kemiskinan kita, hati kita yang patah, semua dia sudah tanggung di kayu salib. Itulah kasih karunia. Artinya kita tidak perlu menang, hanya percaya dan cukup. Yesus adalah kasih karunia itu yang mati di kayu salib dan sudah menang atas maut, dan dia sudah keluar dari kematian, dia sudah bangkit, dia menang atas maut. Maka sebab itu di sini dia katakan bahwa aku sebel nih, iblis ini ngocok gua terus, gua selalu dengan orang-orang ngomongin yang gak benar. Nah, saudara, maka Anda lihat 3 kali sudah berseru, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Justru saat engkau tertekan seperti ini, engkau akan mencari aku dan berdoa terus. Engkau akan terus akan berseru dan aku Tuhan. Yesaya 32 bilang, sampai dicurahkan roh dari atas, maka kebun, maka padang gurun menjadi kebun buah-buah. Di mana ada kekacauan, di sana akan terjadi damai karena roh itu. Sebab itu masalah yang kita alami saat ini akan membawa kita kehidupan yang luar biasa.
kehidupan yang mengandalkan Tuhan, kehidupan yang mengerti tentang pengorbanan Yesus, kasih karunia Tuhan yang besar atas kita, bahwa kita hanya membutuhkan percaya kematian Yesus menanggung semua persoalan hidup kita. Nah, saudara, mari kita lihat di sini. Justru dalam kelemahanlah kuasaku, kata Tuhan, menjadi sempurna. Ingat baik-baik, justru kita saat ini cuma di rumah dan berkumpul, kita akan menjadi keluarga yang lebih harmonis, lebih baik. Kuasa Tuhan lebih sempurna, akan menjadi sempurna. Kita berdoa, kita mencari Tuhan, dan kita semua berbeban buat kejadian ini, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Dikatakan di sini, sebab itu setelah dia mendengar suara Tuhan, cukup kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Suara Tuhan cuman berkata itu. Tetapi dengan suara itu, kali Tuhan tidak kasih nih barangnya, tidak. Dia kasih jalan keluar. Dia kasih pancinya, nanti ikannya kau akan dapat. Nah saudara, Tuhan kasih kita hikmat untuk apa masalah yang kita alami. Ada Tuhan, ada Tuhan. Lagu yang zaman dulu bilang, ada Yesus, ada Yesus. Dan kalau zaman lebih kuno lagi dia katakan, Yesus saja cukup bagi. Yesus cukup bagi segala keperluan kita, asal kita sungguh-sungguh. 5 roti 2 ikan bisa dikasih makan. 5 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Karena anak-anak yang punya 5 roti itu 2 ikan, jadi pasti anak-anak ada juga. Nah, kita lihat di sini langsung Paulus tidak lagi mengeluh, langsung Paulus bangkit, langsung Paulus mengerti. Maka kita perlu mendengar suara Tuhan. Kalau kita berpersoalan, cari Tuhan, terus berdoa, terus berdoa. 3 kali dia berdoa, ketiga kali dia dengar suara ini. Saudara, sudah berdoa 3-4 kali. Saudara, nah ada perhatikan sini. Maka kemudian kata Paulus, sebab itu terlebih susah aku bermegah. Maka sekarang setelah dengar perkataan Tuhan, cukup kasih karunia bagimu, justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Maka Paulus menangkap ini, langsung dikatakan, sebab yang akan coba terlebih suka kita di rumah aja. Jadi bagaimana banyak anak-anak muda atau orang yang biasa kerja stres, tetapi ingat, Tuhan izinkan ini terjadi. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dengan ini saya bisa berkhotbah pada Anda yang ada jauh, ada di Amerika, ada di Motong, ada di Gorontalo, ada di Palu. Saya melihat keluarga-keluarga saya yang di Sulawesi bisa ikut juga. Shalom. Nah saudara, teman-teman yang sudah tidak di gereja saya bisa mengikut. Saya senang saudara. Shalom. Kita kembali bersama-sama memuji menyembah Tuhan. Dan dikatakan di sini, sebab itu terlebih suka aku bermegah. Bayangkan, dia kemudian berkata, aku suka banget bisa bermegah atas kelemahanku. Jadi dengan ini aku mendapatkan jalan keluar, aku mendapatkan Kristus saja cukup bagiku. Maka dikatakan supaya kuasa Kristus turun menaungi aku, supaya bukan aku yang berperang, Yesus yang berperang. Yosafat waktu dia berdoa puasa, dia kumpul istri dan anak-anaknya berdoa bersama rakyat bangsa Israel Yehuda itu. Kemudian dia berdoa. Waktu dia berdoa puasa dan kemudian Tuhan berbicara pada nabinya dan katakan, bilang dia berangkat saja, tidak usah takut. Aku yang berperang, dia cuma.
dan dia mengambil jarahan karena mereka akan berperang sendiri. Jadi bukan kita yang berperang, tapi Tuhan. Maka disinilah dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahan, supaya kuasa Kristus, urapan Tuhan, Yesus yang berperang. Kenapa peperangan? Tuhan yang berperang turun menaungi aku. Kuasa Tuhan datang menopang aku, melindungi aku, menopang aku, menolong aku, memberkati aku. Karena itu aku senang. Tadi dia bermegah, sekarang dia bilang aku senang. Jadi setelah dia mengerti, dia mulai rasa, berarti Tuhan yang akan berperang, bukan aku. Tetapi ada hal yang dia bilang, wow, kalau begitu aku senang banget. Menjadi sesuatu yang menjadi sukacitanya, hobinya, menjadi sesuatu yang menyenangkan dia. Di sini dikatakan, karena kalau firman Tuhan kau mengerti, kau akan senang. Kau akan senang hidup di dalam apa yang Tuhan buat, apa saja. Itu pasti rencananya baik. Asal kita mengerti firman Tuhan. Dikatakan di sini, aku senang dan rela. Rela di dalam kelemahan. Rela nongkrong di rumah. Kalau rumahnya kecil cuma di kamar, iya kan? Nggak apa-apa. No problema. Kita mengalami seperti ini. Yang dikatakan, iya, aku menjadi senang dan rela. Di dalam kelemahan ini, di dalam siksaan. Banyak orang merasa tersiksa. Saya melihat anak saya di Amerika, izinkan cucu saya pergi ke halaman dikit aja, terus suruh mereka foto. Suruh pokoknya foto ke adiknya. Terus adiknya bergaya foto supaya nggak bosen katanya. Terus lo kenapa keluar di depan? Cuma di depan supaya mereka nggak bosen. Saudara, ingat. Tapi mereka terus cepat balik lagi, saudara, kan cuma depan rumah terus balik. Nah, saudara, di sini dikatakan, senang, tadi bermegah, terus kedua senang, lama-lama rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan di rumah. Nggak bisa nih, saya nggak bisa pergi ke bukit doa saya. Saya biasa doa semalaman di bukit doa setiap Jumat sampai pagi. Saya nggak bisa. Akhirnya saya rela dan senang ikut di sini setiap malam. Saya bilang, Tuhan, saya bayar dengan tidak naik ke puncak, ibadah di sini. Maka di sini dikatakan, dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Oleh karena kita ini anak Allah, kita harus tunduk pada pemerintah yang Tuhan berikan pada kita. Karena yang dikatakan pemerintah itu adalah utusan Tuhan pada kita. Jadi kita harus dengar. Nah, saudara, maka keadaan yang kita alami, no problema. Di dalam kita, mungkin kita sebel, kita kesel, mari kita berdamai dan kita jadi bermegah dan kita bersukacita. Di sini dikatakan senang dan rela, megah, senang dan rela. Waktu kita mengerti bahwa cukup Yesus saja. Maka dalam kita berkumpul, mungkin Anda dengan keluarga Anda, mungkin ada yang tidak akur, terus kemudian sebel-sebel. Nah, dengan tetangga mungkin tidak akur. Mari hari ini kita akan merasa megah, kita rasa bermegah, kita rasa senang, kan? Dan kemudian kita rela, semua akhirnya sampai kita lihat bahwa Tuhan yang berperang, bukan kita. Dan kita hanya diam saja. Nah, saya mengakhiri di dalam 2 Raja-Raja 4. 2 Raja-Raja 4 ini di sini dia disuruh ambil, bawa minyak itu. Mungkin minyak itu adalah talenta Anda. Anda pintar bikin apa? Bikin kue, bikin masker. Tukang jahit bisa bikin masker dan jual masker. Yang tutup-tutup itu loh sekarang ya. Nah, sekarang banyak ya tukang jahit, jadi akhirnya laku banget itu. Tuhan cari apa yang kau punya, talentamu apa, talenta apa saja. Talenta doa, mari berdoa.
talenta menyanyi, nyanyi aja walaupun suara saya tidak seindah pelangi, saya nyanyi aja saudara. Yang penting yang menerima nyanyian saya, pujian saya adalah Yesus. Katanya dia yang harus dia yang menilai. Nah, Anda semua menyanyi, Tuhan yang menilai, yang satu itu. Ya, maka saudara di sini dikatakan kalau Anda punya, jangan malu-malu, Anda minta. Di sini anaknya bukan cuma satu, anaknya ada berapa? Maka dia bilang anak-anaknya. Maka dia pergi minta pada tetangganya. Jadi artinya kita tidak usah malu. Saya melihat saudara, ya suami saya nanam sayur. Dan apa yang ada pada kami? Iya, Bukit Doa tidak bisa lagi orang retret, batal semua. Nah, dari mana kami harus menghidupi, membayar gajian orang-orang yang di sana, yang ada puluhan orang. Nah, saudara, kami cuma berdoa. Nah, Tuhan juga para pegawai-pegawai. Nah, apa yang harus kita lakukan? Saudara, cari yang ada talenta pada kita. Maka saudara, dengan sayur yang datang seminggu sekali, kami tawarkan tetangga-tetangga. Jadi tetangga-tetangga datang. Dan puji Tuhan, mereka datang dan membelinya, saudara. Dan hari ini kami kirim ke asrama Petamburan. Ya, sekolah teologi Petamburan. Ya puji Tuhan saudara. Apa yang ada pada kami persembahkan. Apa yang ada padamu, ya tuangi saja, tuangi. Artinya alirkan saja, alirkan. Maka sewaktu kita mengalirkan, saudara, yang sangat indah dikumpulkan di satu ruangan. Itu mamanya dan anak-anaknya berdoa bersama. Saudara, Tuhan mau memberkati saat kita berkumpul dalam keluarga yang bahagia. Kita saling menopang satu dengan lain, saling menolong satu dengan lain. Yang satu cari, ya, yang anak satu cari temennya mau beli nggak sayur papa saya. Yang satu bikin makanan, dia bisa jual bakminya. Yang satu jual nastar, jual kue-kue yang lain, risoles dan yang lain bikin. Saudara, talentamu bisa dikembangkan, saudara. Dan kemudian waktu sudah kita berdoa, kita selalu setiap malam kumpul berdoa bersama. Dan apa saudara? Dia katakan habis itu jual. Kalau sudah, tuangi saja. Maka urapan Tuhan, waktu kau berdoa bersama, Tuhan akan mengurapi kita semua. Tuhan akan mengurapi. Sehingga saya melihat di dalam masa kita cuma di rumah. Tuhan memberkati, sayurnya akhirnya dikenal oleh tetangga-tetangga. Maka setiap Senin tetangga-tetangga sudah datang dan beli. Puji Tuhan. Dan anak-anak saya bisa jual kue dan juga jual makanan bakmi dan roti. Saudara, laku juga saudara. Iya, jadi semuanya talenta kita pergunakan. Tapi ingat, kami berdoa bersama. Saudara, setiap malam ini diadakan doa bersama. Walaupun Anda tidak lihat mereka di sini, tapi mereka ada di ruangan tamu di sebelah kiri sana. Iya, ada yang di lantai 2. Saudara, mereka ada di dalam Facebook juga melihat, saudara. Dan kita di satu rumah ini berdoa bersama. Saudara, tuangi minyak urapan itu. Mungkin Anda berdoa bernyanyi. Ikut bersama, kumpulkan keluargamu bersama. Maka dia katakan, kalau sudah habis, kalau kau bilang sudah selesai, ya selesai. Tuhan mengikuti, kapasitas. Kalau kau terbuka luas, besar apa yang kau mau, apa yang kau sediakan, Tuhan akan mencukupi. Apa yang kau perlukan, maka itu pun adalah bagian doamu. Kau bawa pada Tuhan doamu. Kau bawa pada Tuhan bercanda-bercanda. Kau bawa doamu. Tuhan tuangi. Terus dituangi. Terus dituangi. Ingat, sampai penuh. Dan akhirnya kita mengalami iman yang ditingkatkan. Dan maka sebab itu, waktu dibilang, sudah penuh. Maka dia pergi lapor lagi. Saudara ingat,
Kalau kita sudah, kita jangan lupa kembali lagi kepada Tuhan. Kita bilang lagi, Tuhan terima kasih, kami sudah diberkati. Dan minta jalan keluar hikmat Tuhan. Habis ini diapain ya Tuhan? Maka kita jangan sembrono, kita minta hikmat Tuhan. Baru kemudian Tuhan katakan, oh kau jual, habis itu sisanya buatmu, sisanya buat kau hidup. Sampai selesai masa kesulitan, masa krisis ekonomi ini. Saudara, Tuhan akan memberkati sampai selesai. Tuhan tidak akan biarkan kalau kita cari Tuhan. Karena firman Tuhan dalam Amos 5, kalau kau cari Tuhan, kau akan hidup. Amos 5 berkata, cari Tuhan, maka kau akan hidup. Lu cari apa lagi, saudara? Kemarin kita sudah, masih Anda, lihat Amos 5 ayat 4. Jalan yang menuju hidup, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Mencari Tuhan, saudara, Dia Allah yang sudah mati dan bangkit dan menyediakan semua keperluan kita. Dan dikatakan, jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Betseba, jangan ke Gilgal, pasti masuk ke dalam pembuangan, jangan ke Betel akan lenyap. Artinya di rumah sajalah cari Tuhan. Luar biasa. Jangan mau kemana-mana. Oh, saya mau ke sini kayak supermarket, saya mau kemana-mana. Jangan, saudara. Oh, saya mau ke mall, mau jalan-jalan. Karena enggak, di rumah saja siapkan makananmu dan berdoa. Kalau tidak begitu perlu, tidak usah, hanya cari Tuhan. Kalau tidak perlu untuk keluar rumah, nggak perlu. Kalau tidak begitu perlu, nggak usah keluar rumah. Siapkan saja, beli dulu banyak-banyak, siapkan dan berdoa. Nah, saudara, dikatakan enak, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakan habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Ingat sekali, hanya cari Tuhan. Janda seorang nabi, suaminya meninggal, tidak bisa. 3 hal yang dia takutkan, saudara. Dan ternyata jalan keluar cuma cari Tuhan, berkumpul dengan keluarga, berdoa saling bantu-membantu, satu cari ini, satu bikin ini, dan kemudian satu yang tuangin, dan kemudian Tuhan kembali lagi ke Tuhan, dan Tuhan harus diapakan. Tuhan akan memberkati kita semua. Maka itu dikatakan dalam Amos 5 ayat 14, carilah yang baik. Cari Tuhan, kedua cari yang baik. Itu adalah saling menopang. Ibu dan anak-anaknya saling menolong. Dia cari buat tempat, wadah untuk minyak. Artinya keluarga saling menolong. Maka di sini dikatakan, carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Maka seperti yang janda ini katakan, dia kepengen di sini, dia takut karena penagih hutang. Saudara, dia memiliki roh ketakutan. Dikatakan, hambamu, suamiku sudah mati, engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil 2 orang anak-anakku menjadi budak. Jadi kematian suami, ada kesedihan. Terus utangnya, dia nggak susah bayar, apalagi sekarang ini banyak lockdown, banyak yang terganggu ekonomi mereka, yang berusaha menjadi susah. Ingat, masalah keuangan. Yang kedua, masalah ketakutan anaknya mau diambil. Saudara, 3 hal ini, masalah kesedihan, masalah keuangan, masalah keluarga, anak-anak, masalah anak-anak. Tapi Tuhan bilang, kasih kerja anak-anak itu, suruh dia pergi dan menawarkan, meminta. Di sini dikatakan, sesudah tutup, sesudah penuh,
ya pergi meminta bejana-bejana kosong. Tapi setelah penuh, kemudian masuk tutup pintu ayat 4. Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, tutuplah pintu sesudah ia dan anaknya masuk. Anaknya mendekatkan bejana kepadanya sehingga ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkata perempuan itu kepada anaknya, dekatkan kepadaku bejana lagi. Tapi jawab kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhenti minyak itu. Kalau kau bilang sudah habis, berhenti. Tapi kalau masih ada, masih Tuhan masih mau pakai hidupmu, Tuhan masih mau memberkati, sesuai dengan apa yang kau katakan. Di dalam Amos tadi dikatakan, seperti apa engkau katakan, Tuhan melakukan seperti yang kau katakan. Kalau engkau katakan berkat, akan diberkati. Kalau engkau berusaha dengan talentamu, Tuhan memberkatimu, maka Tuhan berkati. Amin. Maka teruslah berdoa, bekerja sama, keluarga orang tua dan anak-anak dengan orang tua, bekerja sama, kelola apa yang ada padamu, kelola semua dengan baik, sambil kumpul bersama berdoa, dan Tuhan memberkati. Karena Mazmur 133 berkata apa? Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Kebetulan kami nama gerejanya GBI Gerah Bethel Mount Hermon. Maka saya baca, ya, ini benar terakhir. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Di rumah bersama-sama dengan rukun, kelola talentamu, kelola yang kau punya, maka Tuhan akan memberkati dari sedikit menjadi banyak. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ya, milikilah komunitas yang manis di dalam keluargamu, dan saling mendoakan, saling menguatkan, saling membantu, saling mengangkat untuk talenta mereka dipergunakan supaya Tuhan dimuliakan, dan nama Tuhan dimuliakan kalau kau diberkati. Percaya masa ini adalah masa Tuhan akan buat kau bermegah dan merasa senang dan rela melakukan bagian kita, dan Tuhan memberkati. Sehingga kata firman Tuhan di dalam 2 Raja 4 ini dikatakan janda itu, dikatakan kepada janda itu, kau jual talenta yang kau sudah bikin, mungkin kue, mungkin kalau suami saya nanam sayur, terus kemudian jual, dan kemudian Tuhan memberkati. Ya saudara, apa yang kau bisa lakukan? Orang bisa jahit, bikin masker. Tetapi kalau kita yang bisa berdoa, kita berdoa. Mereka yang penuh duit, talentanya untuk dia yang sudah banyak duit, ya talentanya harus membagi-bagi berkat ke orang jalan, lakukanlah itu. Saudara, Tuhan yang melihat, dia mencatat apa yang kau kerjakan. Maka kemudian janda itu dibilang, bayar hutangmu. Habis bayar hutangmu, kau hidup dari lebihnya, karena talenta tidak habis. Tuhan pasti akan menolong kalau keluarga bekerja sama. Shalom, Tuhan memberkati. Mari angkat